Apa ya? Halo guys, halo teman-teman. Aneh ya, padahal di rumah sendiri, tapi tetap aja kayak ada, nggak tahu lah, nervousnya masih ada gitu. Mungkin karena belum biasa kali. Ini gue cuma iseng-iseng aja sih. Gue cuman kemarin bilang mau review. Jadi kemarin gue habis nonton apa ya, guys. Jadi kemarin gue habis nonton Look Back. Ini fan screeningnya kemarin, dapat poster A3 sama ini storyboard. Kelihatan gak guys? Sama original storyboard. Kayak ini lah ya. Ini kayaknya storyboard, lebih ke storyboard manganya ya. Jadi bukan storyboard film gitu. Jadi dalam manga itu biasanya mereka juga buat manga komik ya. Biasanya juga buat dalam bentuk storyboard dulu, buat diajuin ke editor. Anjay. Ini gue lihat storyboardnya aja kayak wah gitu. Nah ini terus juga storyboardnya gue mau coba bahas sih. Ini mengandung spoiler gak ya? Kayak harusnya sih enggak ya. Paling gue mau nyertain poin-poinnya. Ini gue juga ada komiknya kayak begini. Ini anggaplah impor, kayaknya ini komik impor pertama gue, tapi bukan impor beli di luar ya. Kayaknya beli kabarnya toko buku gitulah, tapi di bagian rak impor yang harganya biasanya kayaknya seharga fan screening ini deh. Jadi gue bisa beli 2 kali anjir. Ya gue jadi kayak beli 2-nya lah. Gue beli 2 ini. Gila keren anjir. Keren ya. Ini komiknya gak kalah bagus. Ya enggak. Ini artnya juga, komiknya gak kalah bagus, movie-nya apalagi. Jadi bisa gue bilang gue dapet 3 pengalaman atau 4 ya, gue bingung nyusunnya. 3 pengalaman. Jadi kan awal-awal rilis online. Rilis online itu gratis kalau nggak salah. Jadi kayak di Manga Plus, aplikasi Manga Plus itu kayak aplikasi Shonen Jump kalau nggak salah ya, aplikasi Shonen Jump gitu. Jadi kalau mau baca One Piece atau Boku no Hero atau Jujutsu itu gratis biasanya. Di kayak awal-awal rilis, kayak minggu pertama, kayak misal hari itu rilis itu gratis. Tapi misal udah minggu depan atau 2 minggu atau sebulan kalau nggak salah, kayaknya seminggu atau 2 minggu itu berbayar. Jadi berbayar gitu. Jadi premium, lo harus premium dulu baru lo bisa baca gitu sih. Nah termasuk komik ini sih. Jadi ini awal rilis, jadi itu ini one shot ya. One shot itu sekali, jadi kayak ibaratnya 1 chapter. Jadi 1 buku ini 1 volume deh, 1 volume langsung tamat. Nggak harus 1 volume sih, biasanya tuh orang-orang one shot tuh kayak dikit. Kayak lo pernah, kayak ibaratnya short movie lah dalam bentuknya kalau dijaring film ya. Nah cuman dalam komik kan ada movie, ada series, nah ada lagi short movie jarang sebenarnya. Kalau movie itu kebanyakan tuh original. Jadi mentok-mentok tuh butuh waktu 1,5 jam, 1 jam 30 menit lah, atau 2 jam paling lama. 2 jam tuh movie anime yang paling gue tahu apa ya, kayaknya Koe no Katachi itu Silent Voice, itu kayaknya 2 jam. Terus kayaknya yang lain-lain juga. Nah itu pun biasanya kayak itu kebanyakan dari series. Kalau nggak series ya original yang butuh 2 jam tuh. Tapi kebanyakan so far 1,5 jam lah standar.
Kayak Haikyuu kemarin juga, Haikyuu malah tuh banyak banget itu yang dikonversi. Gue nggak baca manga sih, tapi katanya banyak banget yang dihilangin. Ya justru beberapa yang baca manga malah ngomongnya nggak seru. Cuman ya gue sebagai yang nggak baca manga justru seru-seru aja. Justru itu kenapa gue nggak baca manga, karena ya jadi ya seru-seru aja. Mungkin gue baca movie-nya dulu, nonton movie-nya dulu baru baca manga jadi feel. Tapi gue bukan mau bahas Haikyuu, mau bahas ini. Jadi ini juga awal rilis gratis, sempat hype dulu gitu. Pokoknya di dunia perwibuan ya. Bukan. Intinya kayak ini tuh satu kreator yang sama Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. Buat yang nggak tahu ya, nah di sini ada tulisannya Tatsuki Fujimoto, the creator of Chainsaw Man, gitu. Jadi Chainsaw Man waktu itu ibaratnya tamat part 1. Jadi udah berseries, terus Chainsaw Man tamat dalam part 1, kayak Chainsaw Man part 1 selesai gitu. Jadi nah itu kayak hiatus sebentar, atau kita ngiranya oke, hiatus istirahat, nanti deh kita expect ada part 2 nya nanti, nggak tahu kapan gitu. Nah, kayak setahun deh kayaknya hiatus, atau 2 tahun gitu. Nah itu kita kira tuh kita fansnya yang nungguin tuh kita kira emang hiatus lagi istirahat gitu, atau minimal ya ngapa-ngapain gitu, ada lagi riset buat persiapan part 2. Nggak taunya dia bikin komik ini, Look Back. Tahu ya, kayak pokoknya ada kabar Tatsuki Fujimoto akan merilis komik baru. Wah kok, terus kayak tiba-tiba drop ini bla 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 bla, rame trending bla bla segala macem ya gitu deh. Pas awal rilis gila, bukan main sih bernampaknya. Nah gue belum cerita sinopsisnya, nanti deh gue ceritain. Perlu gue ceritain ya? Ya gitu deh. Setelah kita hiatus, dia tahu ngirim one shot. Terus nggak lama, kayak sebulan atau 6 bulan lagi, berapa tahun, kayak setahun lagi deh gue lupa, ngirim bikin one shot lagi, naruh one shot lagi, namanya Goodbye Eri. Goodbye Eri gue belum beli, gue rencana mau beli tapi ini komik impor mahal gila. Setara konser kayak Star konser, gue jarang konser gitu. Goodbye Eri terus rilis. Goodbye Eri juga nggak kalah bagus. Terus kita expect juga selalu pack jadi movie, kita expect ya, berharap Goodbye Eri juga ada movie-nya gitu, fans-fansnya. Terus ada satu lagi, dia kirim one shot tapi dia nggak jadi buku sih, soalnya lebih pendek, nggak sepanjang ini atau Goodbye Eri. Judulnya Just Listen to the Song ada. Nah baru habis itu udah dia setelah hiatus itu upload 3 one shot. Udah deh, dia baru rilis Chainsaw Man part 2 gitu, nggak lama dari yang Just Listen to the Song. Upload Chainsaw Man part 2 lanjutannya. Gue nggak mau spoiler, pokoknya ada lanjutan part 2 nya ya gitu deh. Dan masih jalan sekarang yang Chainsaw Man. Nah buat Look Back ini nah, kalau di sini ya sinopsisnya ya, gue coba bacain sinopsisnya itu. Ini BTW bahasa Inggris BTW. Nggak sambil belajar juga. Untung gue ngerti dikit sih bahasa Inggris. Ya soalnya nunggu bahasa Indo kayaknya bakal lama gitu. Ya kalau mau baca kan gue nggak merekomendasikan bacakan ya. Tapi ya pasti ada di luar sana bajakannya kalau bahasa Indo, kalau lo nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi ya nggak ada salahnya kok belajar bahasa Inggris di website legal. Dengan lo berbuat kebaikan, tahu-tahu lo bisa bahasa Inggris. Gitu ya kan. Nggak kebaikan juga sih, nggak tahu berlebihan, maaf. Tapi ini bahasa Inggris, ini dalam bahasa Inggris dari Viz Media. Nah ini dari sinopsis yang ini, pokoknya the overly confident Fujino and the shot in Kyoto couldn't be more different, but love the front among the games. Intinya ini sinopsis dari sininya,
Singkatnya jadi karakter bernama Fujino, eh, yaitu orang yang overly confident, jadi kayak kepercaya diriannya tinggi. Nah, satu lagi karakternya Kiyomoto, itu seorang introvert, pokoknya introvert parah, jadi di rumah terus. Nah, dua orang ini pokoknya ya berbeda lah ya, yang satu confident parah, yang satu pendiam gitu. Tapi dua-duanya ini punya hobi yang sama. Mereka berdua suka gambar gitu. Uh, dan karena mereka suka gambar, hal itu jadi mempertemukan mereka berdua di desa yang kecil gitu. Jadi mereka satu desa, terus ya dua-duanya suka gambar ya, sampai ada suatu momen, ini gue mencoba nggak spoiler ya, Fujino ketemu Kiyomoto ya gitulah. Karena komik itu, karena kecintaan mereka terhadap gambar, terutama dalam membuat komik, membuat manga, mereka jadi bertemu gitu. Nah, disitulah cerita terus berkembang. 11 menit guys. Ini gue coba share fakta unik juga kali ya. Jadi ini namanya kayaknya diambil, bukan kayaknya, ini kan dia yang bikin ya, si Tatsuki Fujimoto. Ini kayaknya namanya diambil dari nama dia sendiri, Fujimoto, Fujino Kiyomoto gitu. Jadi ini emang pinter sih. Gue nggak tahu ini emang dia si Fujimotonya, si kreatornya nyeritain diri sendiri, atau ya mungkin ya mentok-mentok terinspirasi sih kayaknya. Ntar guys, ada ngabers ya paling. Ini kayaknya cuman dia nggak pernah ngomong sih, nggak pernah kayak cerita, kayak speak up. Ini kenapa, ini dapat cerita dari mana sih? Ya paling kita berspekulasi, kayaknya ini emang gambar dia yang komik dia yang pure dituangkan dari hati terdalam. Soalnya kita pembaca reader juga kena gitu, ya gue sempat ya, pokoknya gue malah apa ya, kita udah mulai masuk bahas ini ya. Nah, kenapa gue bilang ngena, ini lebih ke ngenanya, ini ngena banget, terutama bisa ke kita sebagai apalagi kalau lu kerja sebagai pembuat komik atau minimal tukang gambar lah. Soalnya gue juga bikin, ya gue nggak bikin komik sih, bikin webtoon juga. Jadi gue kayak bisa dibilang relate banget. Pokoknya karena gue juga gue pengen ngomong bagus banget, ngomong jorok bagus banget, tapi kayak apa ya, ini gue demen banget maksudnya tuh overly confident ya, tapi kan nah itu rata-rata tuh tukang gambar tuh ada dua tipe, yang ya semua orang sih, maksudnya dengan kepribadian berbeda ini tukang gambar tuh bisa kelihatan banget gitu. Lu pasti ada tukang gambar tuh kalau nggak extrovert banget, introvert banget gitu. Malah ada kayak di misal lu ngeliat di sosmed, ini orang kayaknya extrovert nih, kayak fashionable apa segala macam, temennya banyak. Tapi kalau misal ketemu orang, atau misal ini pasti lu kayak ketemu dia tuh kayak mungkin introvert parah gitu apa segala macam. Nah, tukang gambar tuh kayak gitu, ini ngegambarin banget. Kayak, nah gue nih lebih relate ke Fujino nya, dia overly confident. Gue perlu cerita diri gue sendiri, gak ya? Secara singkat aja kali ya. Intinya
pokoknya songong apa segala macem, ngerasa ini mungkin spoiler dikit ya, nggak spoiler, ini spoiler halaman-halaman pertama, atau kalau di film tuh 5 menit pertama gitu lah, 10 menit pertama. Kayak overly confidentnya, dia saking ngerasa dia tuh paling bagus, dia tuh satu-satunya, gila gue jenius lah gitu lah di si Fujino ini ya. Gue sambil mencoba menjelaskan, menerapkan self insert diri gue ke karakter ini. Ngerasa gambarnya paling bagus lah pokoknya. Kayak ya terus lo kayak ngerasa ini suatu bakat, lu bangga, kayak lo yang lain tuh itu lah ya, lo gak punya bakat, lihat dong gue punya bakat gitu lah. Jadi kayak butuh pengakuan juga. Jadi dia juga senang dapat pujian ibaratnya gitu. Dalam karakter ini ya, bukan gua. senang dapat pujian tuh bukan dalam arti haus pujian ya. Kita lebih kayak dengan pujian kita bisa jadi makin lebih jadi termotivasi gitu buat gambar. Bukan puji gue dong, bukan. Jadi kayak kita butuh bensin buat gambar kita gitu. Sampai ketemulah Kiyomoto. Where is Kiyomoto? Nggak ada Kiyomoto ya. Kiyomoto gue kasih lihat. Nah ini Kiyomoto, gadis ini namanya Kiyomoto. Nah yang ini Fujino. Oke. Nah, gue kasih lihat muka songongnya deh, muka songong Fujino. Nah ini si Fujino. Oke. Ini si Fujino. Nah gitu lah, sampai dia mengetahui ada orang yang gambarnya lebih bagus dari dia. Bayangin dia udah overly confident, ngerasa paling bagus, gambarnya paling bagus. Tiba-tiba muncul introvert yang gambarnya, aduh itu bukan bagus lagi, kayak levelnya jauh. Sorry guys, ini tiba-tiba resolusinya berubah. Nggak taunya kamera gua sia-sia penuh. Ini aduh nge-hang anjing. Ini udah 99%. Udah storage space run out. Gue lupa mindahin file-file lama. Ntar ya maaf ya kalau resolusinya agak berubah. Jadi sekarang intinya ya sampai tiba-tiba Fujino tahu ada orang yang gambarnya lebih bagus dari dia gitu. Terus udah disitulah dia mulai mencoba berkembang, bla 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 bla. Ya kadang dari si kita hidup tuh itu namanya apa, ada sindromnya apa ya, bukan sindrom, psikologisnya, kayak tiba-tiba suka kompetitif tanpa ada yang memulai perlombaan gitu, tanpa ada yang ngomong start. Gak ada yang ngomong gitu, kayak tiba-tiba gue balap lu, gue lomba lah gitu. Kayak padahal lawan lu aja yang lu anggap lu itu lawan, saingan, itu gak ngerasa itu perlombaan gitu. Anjay, pesan moral. Ya merasa tersaingi, apa itu merasa tersaingi, jadi kita merasa gak puas, kita merasa gak cukup dengan diri kita nguber orang lain, padahal orang lain itu malah nggak kayak kita, nggak nguber atau malah nggak ngerasa di Uber. Nah, malah lebih sakit kan, kita nguber dia tapi dia nggak ngerasa kayak di Uber gitu. Ngerasa kita apa? Jadi emang mendingan tuh gak usah nguber. Jadi emang hidup tuh jalan pada rutenya masing-masing aja gitu. Kenapa gue bilang ngena? Ini tiba-tiba apa ya, look back ini munculin ingatan gua
pertama kali kenapa gue suka gambar. Kayak nah, dan itu apa yang gue omongin tadi kayak jadi poin besar komik ini gitu. Jadi kayak lu pernah inget guys, kayak lu inget gak sih mungkin misal lu entah lu sekarang tukang coding atau sekarang tukang software, tukang teknis apa segala macam ya, atau mungkin ada yang kita ya, atau mungkin ada yang cita-cita yang nggak tercapai. Gue juga cita-cita gue nggak tercapai sih. Ya berarti masih nggak jauh lah dari gambar. Ya kita mencoba realistis aja. Lo masih ingat gak sih momen awal lo ingat lo ingin menjadi ini? Nah, komik ini ngingetin gue, look back ini, movie ini ngingetin gue kayak kapan sih pertama kali lo suka gambar gitu. Dan terus sharing berkembang, bukan jadi sering berkembang, sering waktu berkembang, pertanyaan itu dari apa sih yang membuat lo mau gambar berubah jadi apa sih tujuan lo menggambar. Sama nggak ya? Ya deh. Ya sekarang pertanyaan berubah jadi tujuannya apa. Terus sekarang bisa berubah juga tujuannya untuk siapa gitu. Kayaknya komik ini sih pengen nunjukin cita-cita lo itu untuk siapa gitu. Kalau nggak salah kreatornya Ghibli, bukan kreator apa ya, wakilnya atau apa gitu, komentar. Ntar gue coba kasih unjuk kali ya. Sama persis, gue masih nyimpen gak ya? Wait. Nah, co-founder lebih tepatnya, Toshio Suzuki. Jadi dia komentar kayak karya lu itu dibuat untuk siapa sih gitu. Nah jawabannya itu ada di filmnya. Gue persis banget kayak apa yang mau gue sama itu kayak dia. Jadi kayak ini ngenaknya di sini sih, beratnya gue ngungkapin. Jadi kayak motivasi terbesar ini juga ada di filmnya. Jadi kayak lu tuh nggak butuh 10.000 fans, anggaplah 10.000 fans itu nggak ada nilainya menurut gua. Nggak tahu ya di film ini, mungkin di film spoiler jadi bukan nggak sih, itu di awal-awal 10.000 itu nggak ada nilainya gitu. Kayak lu tuh cuma perlu satu orang untuk membuat lu tetap maju, untuk membuat lu tetap bermimpi. Entah itu orang tua atau teman atau itu yang bisa bikin lu terus maju. Persis banget. Paling gue mau cerita dikit. Kayaknya pokoknya gue malah sampai lupa gitu loh, kayak bukan lupa, jadi kayak tiap ada yang nanya tuh
Cang, kok lu bisa demen gambar sih Cang, kok lu bisa lu bisa gambar dari mana, belajar atau diajarin atau tiba-tiba bisa. Nah, gue kan selalu jawabnya ya, karena jawabnya kayak ya gambar ya belajar gitu. Soalnya mungkin gue nggak ngerasa mereka apa ya, nanyanya ya kayak penasaran aja, jadi gue jawabnya pun seala nadarnya. Nah gue sampai lupa kalau mungkin kalau ada yang nanyanya yang bisa membuat gue ingat, mungkin kayak ibaratnya nanya pakai hati ya, bukan gue minta mereka menanyain secara ini ya, ibaratnya ya secara nggak langsung pertanyaan intim lah. Gak ada orang nanyanya tuh nanya intim banget, intimate maksud gue, nyampe. Jadi gue jawab kadarnya. Nah pas gue baca ini atau nonton film ini, setelah tahu look back dari nonton, terus gue tiba-tiba keinget, oh iya, ini momen pertama gue coy, momen pertama gue gambar. Kok gue bisa lupa momen pertama gue cinta gambar, dan itu butuh bertahun-tahun. Dan itu butuh bertahun-tahun. Mungkin kalau disuruh ingat, dipaksa ingat, disuruh ceritain singkat aja kali ya. Mungkin gue emang dari awalnya emang suka anime, suka kartun. Dulu tuh kita nyebutnya kartun. Didebatin kartun bukan anime, anime bukan kartun, sama aja. Kayak ya udah gitu, gue nggak ada debatin, gue nggak ngamuk. Cuman orang-orang tuh seringnya pada ngamuk debatin. Dulu tuh gue demen kartun, demen anime. Lebih tepatnya Naruto. Pokoknya Naruto itu influence besar gue banget lah, karena yang gue tonton itu cuma itu kali. Sampailah itu SD ya, sampailah karena yang di TV kan cuma tayang tuh Naruto, One Piece, Inuyasha atau mungkin yang lain. Tapi yang sering tayang tuh yang awet kan cuma Naruto. Sampai tiba di SMP tayang anime-anime lain. Pokoknya zaman gue tuh, zaman generasi gue tuh zaman transisi sih. Jadi tuh walaupun emang ada internet, tapi tuh emang aksesnya tuh emang cuma di warnet, itu emang susah. Pokoknya gue nonton anime di warnet pun gue nggak tahu gitu, apalagi website bajakan susah. Pokoknya kayak klik-klik apa segala macam. Ibaratnya ya kayak kominfo lah, ibaratnya nggak klik gitu, kita juga kurang tahu. Dengan turunnya banyak anime lain, tapi gue tetap nonton Naruto gitu. Nah itu SMP. Nah momen gue tiba-tiba suka banget gambar, pokoknya SD atau apa gitu, satu SMP. Gambar tuh gue masih kayak gambar mobil, gambar anak pang, tuh lah anak pang rokok kan. Ya gitulah. Terus kita kadang coba variatifin dikit, tapi tetap anak pang apa segala macam, yang gitu-gitu aja. Sampai di SMP, gue lupa kelas 1 atau kelas 2. Ini keren banget sih, ini dijadiin film keren. Jadi sampai ke SMP, gue mampir ke rumah teman gue. Gue nostalgia banget sih ini. Gue harusnya tetap lanjut gambar ya. Nah, kita fokus dulu. Gue ke rumah teman gue. Nah teman gue tuh punya kakak. Jadi gue mampir ke rumah teman gue, ibarat teman SMP. Gue mampir ke rumahnya. Nah itu di ruang tamu, gue lupa di ruang tamu atau di kamar. Ngegeletak gambar komik. Nah dan untuk pertama kalinya gue bukan ngelihat komik, bukan ngelihat komik Jepang atau komik karya orang lain, tapi gue ngelihat karya komik tangan buatan orang sendiri. Jadi gue masih ngebayangin yang bisa buat komik itu cuman orang Jepang. Ya kayaknya gue masih kebayang gitu deh. Nah, ini tiba-tiba nongol di depan mata gue, ada orang, ada karya yang bisa dibuat oleh orang Indonesia. Ibaratnya berlebihannya gitu loh ya, nggak, tapi emang anjir, kayak wah lah, lu bisa gambar komik. Kayak itu tuh ibaratnya itu pertama kali yang kita lihat, pertama kali yang gue lihat. Gue tuh saking banyak, terus
kan ngegeletak gitu ya. Terus gue tanya ke pokoknya kakaknya lagi nggak ada gitu. Gue nanya ke temennya, Jar, namanya Fajar ya, Jar ini gambar siapa? Kakak gue, dia demen gambar komik. Anjir, bisa. Ya mungkin nih kalau gue lihat zaman itu kayak saat itu mungkin gambarnya biasa aja gitu, kayak ya gambar-gambar kayak gambar-gambar ya standar lah, anggaplah begitu. Tapi di mata gue yang baru ngelihat pertama kali itu tuh gambar keren banget, jenius banget, kayak anjing, gue tuh cuma tahu komik tuh Naruto. Gue nggak tahu kalau gue cuma tahu komik itu bisa dibuat dari orang Jepang. Gue nggak tahu kita bisa buat komik kita sendiri. Gila nggak tuh? Terus dari situ gue yang harusnya main, gue ngeliatin komik dia, cuman tiba-tiba kan kakaknya datang, gue jadi awkward, gue langsung lari. Ya paling ini gambar lo, iya dong, yaudah sono diusir gitu. Ya udah, nggak bisa lama-lama. Betul, pokoknya di situ membekas di gue terus. Gue sampai gue baru tau ini tadinya gue cuma gambar anak pang, gambar mobil, gambar gunung sawah. Gue memutuskan untuk gambar orang. Walaupun awal-awal jadi situlah awal gambar cacat. Gue masih ingat kayak yang gue tuh gambar ulang terus gambar Sasuke. Jadi gue masih ingat cara gambarnya. Ntar gue coba gambar gini. Jadi kayak sekali tarikan gitu, gue ulang terus. Jadi caranya begitu. Gue pamerin ke teman gue. Jadi yang tadinya gue seringnya gambar anak pang, kalau iseng gue gambar Sasuke. Anjing, gambar Sasuke, anjing mirip, padahal kagak gitu. Tapi kita nggak sekarang kayak soalnya tadinya kita main shape anak pang doang, napak samping, kita tiba-tiba gambar Sasuke yang bisa kita gambar napak samping, kita jadi napak. Gue coba gambar napak serong, itu kayak anjing, kayak lo ngebuka, nge-unlock suatu achievement gitu. Lo tiba-tiba ini harus terus lo ulik, disitulah terus berkembang. Nah persis kayak di komik ini, kan ini dia juga masih belajar ya. Gue langsung ke warnet, anjing kuno banget ya gue belajar tuh ke warnet, anjing bener-bener ke warnet. Terus gue foto atau malah gue hafal di ingatan. Kayak gue dulu belum punya HP, atau punya deh, HP-nya masih zaman SMS, jadi cuma bisa foto, nggak bisa screenshot. Nama websitenya kalau nggak salah Manga University. Jadi itu tuh gratis, kayaknya ada yang bayar ada yang gratis, tapi tuh dulu gratis situ. Nah gue belajar di situ tuh how to drama, how to cara menggambar komik, cara menggambar manga, yang persis kayak di sini. How to get better at art, ini persis banget gue kayak gini. Habis searching gambar dan ya gue udah coba kayak nampak samping, nampak depan, nampak belakang, nampak serong, full body. Itu pertama kali gue bisa bikin bla 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 bla, dan bisa ya kan. Situ gue mulai merasa berkembang gitu, SMP ya. Jadi orang lain tuh kadang gue orang lain tuh gambar pakai contoh, gue juga kadang pakai contoh sih. Ya, tapi gue kayak lebih sering, gue tuh kayak hawanya tuh gue tuh harus gambar original, gue harus pure dari imajinasi. Dan itu yang gue lakukan. Ya tuh gue bisa gambar full body, pokoknya terus gue mulai beli alat gambar. Ini sketchbook, bukan sketchbook sih, gue buku gambar, bener-bener buku gambar anak sekolahan lah. A2 A4. Nah, terus gue berkembang, terus gue beli yang A3 tuh kapan ya gue lupa. Gue beli A3 nya ada deh, cuman males banget nyarinya. Gue mulai beli yang A3. Gue mulai beli A3 kalau nggak salah kelas 3 SMP atau nggak kelas 2, kayaknya kelas 3 SMP. Di situ gue pengen gambar yang gede. Di situ gue udah mulai bisa gambar bro. Tadi tuh gue gambarnya masih di buku tulis biasa segala macam. Gue gambarnya masih cacat dulu. Malah gue langsung yang challenging gitu. Gue langsung gambar orang suspek, orang telanjang. Gambar orang telanjang itu susah sebenarnya. Orang nggak berbusana. Kayak gambarnya langsung suspek. Terus gue suspeknya 8.
jadi iPad, jadi 1 2 3 4 5 gitu. Soalnya gue tuh pas kayak lihat tutorial, kayak sekali lihat, oh kayak lu nggak, sekali lihat lo langsung digambar gitu, kayak lo langsung ngelihat apa yang di memori, bukan apa, jadi kayak memahami, terus pulang lo gambar. Pas gambar tuh gue ngerasa kayak nggak ada yang aneh, tapi diketawain sama ya teman-teman gue tuh, kata masa badannya panjang banget, masa ininya lehernya panjang banget. Ah enggak, fine aja kok, bagus aja kok gitu. Sampailah kayak belajar, terus belajar, kita makin belajar kita malah makin kelihatan bahwa ya ternyata emang dulu emang gambarnya jelek. Di situ kita tahu kita berkembang setelah kita tahu kita melihat masa lalu hasil kita seperti apa gitu, kelihatan kita berkembangnya. Kalau lu melihat ke masa lalu terus lu ngeliat diri lu sekarang kayak nggak ada bedanya, berarti diri lu belum berkembang gitu guys. Itu sih paling. SMP gue udah mulai gambar, malah gue sampai ngejoki tugas SBK. Tugas SBK anjir lumayan tuh gue, wah goceng ceban gak inget lah, kayak dulu anak SMP jajan gak banyak amat ya, tapi itu lumayan sih buat gue langsung foya gila, beli soto apa segala macam gitulah sampai SMP. Nah terus gue mulai berpikir, lagi-lagi persis sama kayak gini. SMP gue mulai berpikir masuk SMK, lu mau gambar sampai SMK? Lu SMK kan kalau gambar bocil, lu wibu. Dulu zamannya kalau wibu otakmu gitu lah, lu harus mulai hidup baru gitu masuk SMK, STM lebih tepatnya ya. Jadi lu harus jadi nakal aja. Misal lu sekolah nakal lu masih gambar gitu. Gue persis pikir kayak gini, kayak di filmnya, di komiknya kayak gini, Fujino, lu mau gambar sampai kapan? Lu tuh udah, malah di sini dia masih kelas 6 SD ya. Lu udah kelas 6 kali, lu mau gambar sampai kapan? Lu nggak malu, lu nggak khawatir masa depan lu? Keluarganya pokoknya dukungannya hilang semua lah. Dukungannya nggak tahu orang-orang pada kenapa, temannya, keluarganya yang ngeliatnya kayak gitu. Karena kita ngeliatnya lu gambar lu tuh jelek, jadi orang tuh ngeliat lu mau sampai kapan gambar jelek, ngeliatnya kayak gitu. Tapi untungnya keluarga gue support sih, emang support ya, walaupun awal-awal mungkin karena apa ya, kayak ya hobi lah, menemukan hobi jadi didukung ya. Kayaknya sampai SMK udah mulai ditanya-tanyain, lebih ke penasaran sih, bukan meremehkan. Gue yakin kok bukan meremehkan, lebih penasaran. Gue yakin di mata keluarga gue juga, orang tua gue juga ngelihatnya, emang ada kerja ngegambar gitu. Gue juga yang sekolah juga, emang ada kerja ngegambar, yang nggak taunya ada gitu. Sampai tingkat profesional, pokoknya ya gitulah ya. Sampai ya secara ajaib tiba-tiba gue diajak ke lomba atau segala macam. Mungkin kalau gue nggak diajak ke lomba, mungkin gambar gue mungkin nggak akan terasah gitu. Mungkin gue kayak berhenti tengah jalan. Mungkin karena lomba juga gue jadi terus berjuang gitu, ngelanjutin gambar gue sebagai profesi gitu. Ya walaupun sekarang aneh sih, kita pengen profesi kita dengan apa yang kita cita-citakan, passion kita, tapi menyatukan dua hal itu tuh ya kayak kita tahu, kita udah bosen lah yang ngomongin passion dan pekerjaan. Kayaknya nggak ada ujungnya, kayak taruhannya besar gitu, kayak enak nggak enaknya. Dan itu gue rasakan, kayak gue sekarang ya mencoba membedakan pekerjaan dan passion, jadi lu nggak gampang burn out gitu.
walaupun sekarang gue lagi bukan coba, emang lagi berhenti gambar sih, tapi gue masih gambar kok di sela-sela. Emang lagi nggak sesering dulu tuh kayak bisa tiap hari apa segala macam. Sekarang tuh emang kayak seminggu sekali, tapi ya sekarang lebih ya enjoy aja, nikmatin aja. Balik ke look back, intinya itu poin lu banyak, pokoknya terutama lu ya yang demen gambar industri kreatif, paling mau tukang komik. Temen gue masih ada nggak ya? Gue nggak tahu sih ini video ini nyampe ke orang lain juga yang mau gambar. Ini harusnya videonya membuat teman-teman gue aja atau buat ya ini temen, mungkin entah ya, apa bisa, apa ada, gue nggak tahu apa ya, pesan dari komik ini atau movie ini bisa sampai ke orang non industri kreatif. Tapi lagi-lagi yang mau disampaikan ke film ini ngena banget sih, sampai bikin gue secara gambar juga bagus tau. Ini emang bagus banget ya kan. Karena gue jatuh cinta lah pokoknya. Kayak gue kepikiran sampai beli, gue nggak mungkin gue kalau nggak ini sampai kepikiran mau beli. Gue pas lihat harganya, wah lu males banget, tapi nggak tahu kenapa ya malah worth it gitu. Termasuk nonton movie-nya fan screening ya kan, fan screening pertama gue dan mungkin akan menjadi yang terakhir. Fan screening pertama dan terakhir udah worth it gitu kayak. Apalagi ya, ini awal baca gue sampai nangis juga sih, karena gue nangisnya bukan karena endingnya apa segala macam tuh, tapi ini karena progres pemainnya, progres karakternya, kayak anjir, kayak struggle-nya apa segala macam, anjir kayak diingetin gitu. Terus muncullah filmnya menggambarkan itu dengan hal baik, menganimasikan hal itu dengan baik, kayak tergambarkan, tervisualisasikan musiknya, kayak aduh ya, tentunya namanya movie juga pasti ada scene tambahan ya, ada musiknya, animasinya, gambarnya juga lebih. Ini malah gambarnya ini menggambarkan style Fujimoto banget, jadi kayak lu benar-benar ngelihat komik ini jadi animasi, ngelihat komik ini jadi hidup gitu, komik ini jadi bergerak. Kalau yang lain kan lu ngelihat komik-komik lain pasti beda gitu, kayak misal Kimetsu no Yaiba komiknya gimana, animenya jauh lebih bagus gimana, atau Jujutsu style gimana, ini gimana. Kayak ya kadang TV tuh, anime tuh kayak mencoba menyesuaikan style yang ibaratnya adaptable, mudah diadaptasi gitu buat digambar. Nah sedangkan ini benar-benar dari komik digambarkan dengan sempurna 100%, 90% lah, jangan 100%, mirip. Malah dibuatnya kayak one man army deh, dibuat ada nama sutradaranya gak sih, gue lupa lagi nama sutradaranya, karakternya dia, storyboardnya dia, ininya dia, pokoknya lu bisa dibuat oleh bla 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 bla. Dia kayak anjingnya lu doang yang bikin. Tapi saya paling ada animator lain sih yang gerak ya. Tapi kayak poin-poin besar, peran-peran besarnya dia yang melakukan. Nah disitulah Fujimoto kreatornya juga katanya malah tersentuh. Dia malah nggak komentar ke Chainsaw Man apa segala macem. Tapi giliran ini komik ini dia Chainsaw Man kan jadi anime, tapi dia nggak komentar apa-apa. Gue lupa komentar apa kayaknya enggak. Dia malah komentar makanan apa segala macem. Tapi kalau yang ini dia sampai komentar kayak gila ya, pokoknya intinya dia, gue masih ingat dia komen kayak gini, anjir, pokoknya masih terasa kayak mimpi deh,
komik yang gue buat dari hati itu bisa teradaptasi dengan pakai hati juga gitu ibaratnya, dari hati oleh hati ke hati gitu, sampai ke hati kita juga. Nah yang gue sebut mungkin yang terakhir kayak 4 pengalaman tadi, kayak gue baca online, beli cetaknya, nonton filmnya, baca storyboardnya, itu malah kayak tiap medianya tuh benar-benar beda, tau gak? Gue jadi kayak baca pertama kali lagi, baca untuk pertama kalinya lagi. Kayak lo baca online, kayak misalnya lo masih nangis, terus lo beberapa bulan kemudian lo beli cetak, lo masih nangis lagi, tapi karena lo bukan nggak ngeh, ada detail-detail yang nggak bisa lo baca ketika online. Tapi pas lo cetak, ternyata kan online kan scroll ya kan, sedangkan cetak tuh langsung begini kan, cetak begini ya kan. Nah itu benar-benar beda feelnya, jadi kayak lo langsung melihat begini, lo langsung lihat begini, wah cuma scroll kan lo begini kayak sempit, jadi sempit. Kalau begini tuh jadi cetak, jadi kayak lebih luas aja. Nah tiba-tiba jadi movie segede itu. Terus ada scene tambahan juga, yang gua nggak ngeh. Scene tambahan juga sih, ternyata dia ngikutin storyboardnya juga beda rupanya. Lebih ke detailnya, storyboardnya lebih detail, jadi filmnya ngikutin storyboardnya. Itu filmnya ya, gue masih ingat karena ya, gue masih ingat banget setelah gue baca komik ini, baca online ya, gue langsung kayak bikin saat pokoknya langsung membara banget, kayak gue masih ingat gue bikin status bagaimana bisa aku berdiam diri dengan tenang setelah baca komik Look Back. Gue langsung gambar bikin update komik gue, lanjut gambar lagi, atau malah gue bikin ide baru lagi, kira-kira gitulah. Kayak worth it lah. Ini nanti tayang di mulai 31 Juli di CGV sama Cinepolis ya, kayaknya di XX1 ada deh. Kayak tadi gue cek di berita XX1 juga ada sih. Coba kalian cek aja. Filmnya durasinya cuma 1 jam kok, 40 menit kayaknya, apa 50 menit gue lupa. Cuma 1 jam, yang nggak tahu ya menurut kalian itu worth it atau enggak. Tapi ya secara art ini menurut gue lebih dari cukup, adaptasi perfect adaptation. Gue nggak tahu nanti gue nonton lagi apa enggak, kayak gue mau nonton lagi. Betul, malah kayak pas fan screening kiri kanan gue sampai ada yang banjir, sampai kayak emang dia kelihatan sih dari penampilan juga, dia juga seniman, tukang gambar. Kayaknya di situ juga semuanya tukang gambar deh. Mulai rela-rela yang fan screening, yang mentok-mentok nih gue. Kita udah di penghujung, cepat banget ya. Look Back ini apa ya, mungkin dari keren banget ya guys, keren ya. Look Back Look Back ini melihat ke belakang. Oke, judulnya melihat ke belakang. Gue bingung mau nunjukin pesannya. Gue ambil pesannya tuh kayak lu pasti nggak asing sama kalimat cobalah sesekali lihat ke belakang gitu. Atau lu pernah nemu kalimat jangan melihat masa lalu mulu lah, lu kapan majunya, kayak jangan melihat ke belakang mulu lah, kapan jadi kamu gak maju-maju gitu. Nah ini Look Back nih menyampaikan dengan cara beda gitu. Apa ya kalimat yang tepat, lu bisa ngelihat belakang
Lu bisa melihat ke belakang dengan lu melihat ke depan. Kira-kira nangkap gak? Kayak lu tanpa harus, ini menurut personal opini gue aja ya, nggak harus nengok ke belakang terus jalan lagi, nggak harus kayak lu stuck ngelihat ke belakang tapi nggak maju-maju, kayak nggak harus lu ngelihat ke belakang terus nunggu momen untuk maju. Enggak, ini lo dengan melihat ke depan lu bisa ngelihat ke belakang gitu. Dan itu nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa ya, itu susah. Intinya apa ya, agak susah merangkai kata-kata. Oke. Intinya ya emang ya look back kayak bisa, emang artinya bisa macam-macam sih, artinya bisa macam-macam. Lihatlah ke belakang. Tinggal bagaimana cara lu melihat ke belakangnya itu, entah dengan menoleh, entah dengan mengingat gitu. Entah dengan kayak lu benar-benar menatap tanpa sampai lu lupa cara ngelihat ke depan gitu. Ini yang mau disampaikan di sini ya, silakan kalian bisa tonton. Paling itu sih dari gue juga bakal nyoba apa ya, gue mau nyoba look back atau look forward. Kayak walaupun ini look back tapi pesan yang mau sampaikan look forward, nggak tahu lagi pusing. Gue bakal coba tetap maju lagi, tetap look forward, berkarya. Melihat nanti ya, agak berat soalnya. Kayak lu harus, aduh gue sakit nih lagi nih. Kayak lu tetap maju tapi lu bisa di pikiran lu tuh kayak lu tetap maju nih, tapi kayak mau apa sih motivasi lu itu ada di belakang gitu ya, nggak, udah kayak tertinggal, bukan tertinggal, kayak emang ada di belakang aja gitu motivasi lu, tapi lu nggak meninggalkan hal itu, nggak meninggalkan motivasi itu yang lu jadikan motivasi. Lu tetap harus maju, mau nggak mau harus tetap maju.